Mantan Wakil Presiden ke-5 dan ke-7, Pak Yusuf Kala akhirnya gerah melihat semua perilaku Capres nomor 2. Menurut Pak JK, sebagai calon pemimpin mestinya bisa menjaga emosi, bukan malah menonjolkan emosinya. Ini dia, info terkini Widya. Saya selalu kayak sopir bus. Kalau sopirnya baik, tahu keran, sehat dan mengerti jalan, wah kita akan baik menuju yang baik. Tapi kalau sopirnya nanti suka marah emosi bisa tabrak. Ya nih, malah akhir-akhir ini Pak Prabowo makin tampak karakter aslinya. Kayak model HP, kembali ke settingan pabrik. Bawaannya panas, lemot, dan malah bikin emosi yang berurusan sama dia. Sebenarnya bila kita cek tahun 2014 dan 2019, ya karakternya memang begitu itu. Membulat-bulat, tidak mau santai, dan enjoy. Beda karakter dengan dua kandidat lain. Nah, penting diamati, cara berkampanye 3 capres ini saja sudah berbeda. Kalau kandidat nomor 2 emang dijauhkan dari konstituen. Selalu disediakan panggung, dipasang podium, dikasih meja, dikasih jarak dengan pendukung. Coba lihat saja Pak Ganjar atau Pak Anies, sering banget enggak berjarak, tanpa panggung, benar-benar sangat dekat. Pak Ganjar malah nginep di rumah warga. Hayo coba, emang ada capres lain yang berani begitu? Jangankan Pak Anies dan Pak Prabowo, Pak Jokowi saja yang sudah 9 tahun jadi presiden. Dulu waktu pas kampanye keliling, nggak berani tuh nginep di rumah warga. Apalagi capresnya gemoy. Bila mau bermalam, ya banyak permintaan pastinya. Kasusnya harus empuk. Kamar mesti dipasangi AC, kamar mandi harus di dalam. Maksudnya kamar dalam, kamar tidur ada kamar mandinya, kayak hotel begitu. Sebagai pemimpin itu kan butuh kemampuan mengelola emosi. Pak JK mengibaratkannya sebagai sopir bus. Loh, kenapa diumpamakan sebagai sopir bus? Asumsinya berpenumpang banyak. Bila emosi, pasti jalannya ugal-ugalan, kepot kanan, kepot kiri, dan membahayakan penumpang. Enggak ding, enggak hanya penumpang ding, wong kendaraan lain sampai becak yang diparkir saja bisa loh kena serempetannya. Coba deh cek perkembangan psikis capres nomor 2 itu. Dulu katanya jogetin aja, dulu suka bilang senyumin aja, dulu enggak suka nanggepin kayak gitu. Sekarang bila ada hal yang tidak bisa dibantah di ajang debat presiden, dia suka membicarakannya di luar, bukan menjawab di debat. Ini kan menunjukkan karakter, dirinya tidak mampu berargumentasi dengan baik, tidak menguasai masalah yang ditanyakan, menyimpan dendam, lalu kemudian menceritakan balasan di luar forum debat pilpres. Mengapa mesti begitu? Karena ajang debat disiarkan televisi nasional, sudah pasti banyak yang nonton, termasuk anak-anak milenial maupun Gen Z. Kalau menjawab di forum debat, Prabowo takut dibantah argumentasinya dan saat dibantah itu emosinya tambah tinggi. Wah, tensinya bisa makin naik ya. Dan itu yang ditakutkan makin tidak terkontrol. Jika itu semua keluar, target memenangkan pilpres bisa runyam jadinya. Lah, pemimpin kok tidak mau dikritik, tidak mau dinasihati, kok menolak masukan? Gimana nanti mengelola negara ini? Padahal kan seorang presiden itu panglima tertinggi TNI dan Polri. Dia bebas memerintah semaunya. Dan di medsos, kita kan dengar beberapa warga tidak berani mengkritik Lugas, takut digugat. Saat ini presidennya masih Pak Jokowi yang katanya bisa menerima kritik. Lah,
Apalagi besok pemimpinnya tidak mau dituding, mau dikasih saran. Apa enggak balik lagi kayak zaman Orde Baru? Sehingga negara ini makin susah demokratis. Bagi generasi yang saat Orba masih kecil atau malah belum lahir, tanya saja pada orang tua atau tetangga kalian, bagaimana rasanya hidup saat presidennya Soeharto. Anggota DPR cuma setuju, ya setuju, kayak anak TK itu. Media massa ya hanya memberitakan acara seremonial pemerintah. Proyek negara semua berjalan semau penguasa. Bagaimana dengan rakyat kecil? Ya nggak berani bicara, nggak ada yang berani itu. Kebetulan zaman dulu belum ada medsos, tapi aparat negara mengawasi sampai ke kehidupan sehari-hari kita. Rapat, diskusi, seminar yang mengkritisi pemerintah selalu diawasi. Makanya banyak yang kemudian bersikap ini saatnya bicara, saatnya bersuara dan memberikan suara pada orang yang tepat. Sehingga cara mengelola negara tidak sembarangan lagi. Apakah Pak Prabowo yang dalam kampanyenya saja suka emosi, meledek, juga merendahkan lawan politik? Bagaimana sama kita rakyatnya ini? Apa bisa kita memberi masukan? Ngeri banget takut. Banyak yang tidak sadar, terlena menganggap pilpres itu bisa untuk gembira-gembira saja dan tidak berkaitan dengan masa depan. Tidakkah kita mestinya berpikir hati-hati, tidak ikut-ikutan mendukung capres yang justru berpotensi mengancam demokrasi kita? Tingginya hasil survei elektabilitas menjadikan Pak Prabowo berada di atas angin, meninggalkan dua kandidat lain. Tapi hasil survei tidak bisa jadi patokan. Benarkah suara pada kandidat nomor 2 unggul di semua wilayah? Padahal bila dibanding kandidat lain, kemampuannya jelas berbeda. Pak Ganjar dan Profesor Mahfud paket lengkap. Namun, nama mereka di masyarakat ditutup oleh intervensi yang dilakukan penguasa. Banyak yang bercerita, Pak Jokowi akan tetap cawe-cawe dalam pemerintah ke depan. Makanya, agar dianggap begitu, Gibran sebagai anak presiden dipasangkan dengan Prabowo. Padahal itu hanya taktik buat narik suara, bukan menjamin keberlangsungan program Pak Jokowi. Jabatan presiden itu bukan jabatan sekelas ketua RT yang orang bisa datang, bertemu, lalu memberi masukan dan diterima. Urusan kenegaraan itu banyak dan besar. Tidak mudah orang datang untuk berbicara. Apakah pihak Istana Negara ini bisa bebas menerima tamu? Urusan kenegaraan di masa mendatang pasti dikaitkan apakah si tamu ini kelompoknya sendiri atau bukan. Kita sih bisa membayangkan sekarang ini, orang dengan usia 72 tahun masih ngurus negara sebesar Indonesia. Apa sih yang bisa dilakukannya? Sehingga emosi-emosi yang tadi di awal saya sebut itu menandakan ketidakmampuan dirinya untuk mau terbuka, menerima kritik atau masukan. Sekarang kembalikan semua pada hati nurani teman-teman. Mau hidup lebih baik, apa enggak? Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya